kemauan. Itu dia, kemauan untuk kita berkarya, itu yang harus kita miliki. Kalau misalnya katakanlah material, you can use anything. You can just buy a normal paint and then draw. You can use pencil, you can use a pen, whatever gitu loh. Itu sih sebenarnya tools yang harus kita miliki adalah kemauan. Nah, gitu loh. Wow, oke. Jadi benar-benar yang kayak benar aktif, bla bla bla. Dan disitulah gimana aku berkenalan sama teman-teman kolektor dari Indonesia dan mereka sangat suportif. Dan disitulah the last day, dan dimana the last day itu aku menjual karyaku pertama kali waktu kuliah. Akhirnya laku ya? Akhirnya laku dan akhirnya pecah telur. Habis itu ada karya kedua yang kebeli, karya ketiga kebeli, dan lain-lain. Wow, oke. Wow. Menarik. Nah, tadi ada yang pertanyaan dari erice.indo. Nanya mengenai apakah apakah momen-momen itu adalah suatu titik balik Kak dari orang tua bahwa anakku bisa kok gitu. Apakah itu momen yang itu atau ada momen lain? Jadi momen-momen kumpulan dari momen-momen. Jadi again momen pertama of course, tapi lebih main kenal lagi ditambah dengan momen kedua, momen ketiga, momen keempat, momen kelima, dan di mana momen yang paling pas, yang paling ini adalah waktu aku pemam tunggal, karyaku itu menjadi salah satu cover majalah namanya Art Republic, art magazine di Asia. Jadi gitu. Jadi pas that's the first time, and then I'm the youngest dari Indonesia, dan disitulah dimana turning point, dimana my parents just this is what you do, and then just do go for it, totally, gitu. Jangan setengah gitu, go for it. Gitu. Oke, ini dari Vianisa 20619, keren banget dah. Mungkin yang di rumah ini kayak wow. Juga. Everyone can do it sih sebenarnya. Semua orang tuh punya hak, orang se-eager itu untuk mungkin dapat sukses ya. Kalau dulu aku benar-benar kayak bodo amat, gue bakal hajar gitu loh, benar-benar yang kayak segitunya, seniat itu gitu loh. Oke, tadi ada nanya tuh Kak, untuk karya yang pertama kali dijual itu harganya laku berapa sih kalau boleh tahu? Oh, itu rahasia dong. Oke. Tapi lumayan dari situ pas jual karya lumayan, darinya melarat nggak bisa naik taksi, bisa naik taksi, terus bisa keliling, bisa jalan-jalan ke Eropa, keliling-keliling lah, that's the thing. Wow, oke, udah ketahuan nih, berarti dan juga jangan lupa self investment. Kebanyakan orang-orang teman-teman nih yang kayak nggak mau self investment, dimana kayak nggak mau rugi, kayak gue udah jual karya nih, abis itu yaudah karyanya uangnya gue simpan aja. Sedangkan by you going out, by you traveling, I think it's self investment, karena seniman itu is about yourself gitu loh. Gimana lo mau buat karya yang bagus kalau misalnya nggak pernah lihat museum yang bagus gitu loh, nggak bisa melihat karya-karya masterpiece Picasso, Andy Warhol di real MoMA atau misalnya real katakanlah Tate Modern di Inggris. Jadi the thing is you have to invest yourself, dan you have to think beyond in your cocoon gitu loh. Yes. Oke, wow. Oke, dari Kak Nova sudah berkiprah tadi dari jualan lukisan yang pertama sampai sekarang. Sekarang sudah menghasilkan berapa lukisan, Kak Nova? Kak Nova, suaranya hilang lagi. Sorry. Suaranya mute lagi. Halo? Oke, udah keluar. Kedengeran? Yes, udah. Kedengeran? Total sih sebenarnya aku nggak hafal exactly berapanya, cuman itu masih di bawah 100 pieces, karena aku mencoba untuk kayak 100 pieces painting ya, di bawah 100, masih di bawah 100, karena again painting itu bukan mass production. Di karya satu mungkin yang ini tidak akan bisa aku buat lagi sama, jadi karya ini maybe takes kayak 2-3 minggu atau sebulan atau even setahun gitu loh. Jadi the artwork itself, it has a value, dan it has a story itself. Jadi kenapa aku membuat karya total di bawah 100 karya throughout 6 years, 7 years career gitu.
Untuk membuat satu lukisan kira-kira berapa lama, Kak Noval, rata-ratanya? Maybe around it takes kayak two or 3 weeks lah. Itu minimum ya. Oke. Tapi it depends on the concept itself. Somehow if kayak kalau karyanya is big, is massive, it can takes like maybe a year or Oh, maybe can takes maybe can takes kayak bisa bilang 5 hari juga jadi bisa karena when you are having so many emotion kayak ya. on fire banget dan lain-lain jadi benar-benar yang itu mempengaruhi proses pembuatan karyanya. Oke. Nah, ini pas banget nih dari Trisuf. Kak Noval, gimana cara mengatasi art block? Biasanya apa yang kakak lakukan? Art block apa ya? Jadi idenya mentok gitu, kayak Oh, keblok gitu. jadi stuck gitu ya? Yes. Find something else. Don't force it. That the things that the best Oke. things di karya melukis adalah berkarya ada karya kalau nggak bisa ngambil jangan dipaksain. Find another one. Just refresh yourself. Dimana ya go travel. Maksudnya katakanlah bisa keluar rumah. Kalau sekarang jangan keluar rumah dulu. Katakanlah coba nonton aja dulu. Nonton, baca, main game, atau misalnya ngobrol sama orang. Kayak nonton live apa. Itu yang membuat kita apa ya bisa dibilang bisa continue karena kadang-kadang nih aku juga sering banget kayak dimana aduh udah enak banget sama lukisan ini kayak I just leave it gitu loh karena kalau dipaksain si lukisannya malahan jadi jelek gitu. Oke. Menarik. Oke, berikutnya kan karya-karyanya udah banyak banget nih Kak Noval dan sudah dimiliki oleh banyak kolektor. Ada dari asal Spanyol, Prancis, Singapura, sampai di Afrika Selatan juga nih. Nah, itu gimana sih Kak prosesnya kok bisa, wow, ini ternyata bisa sampai ke luar negeri dan ketemu dengan banyak, banyak pecinta seni dari luar negeri? Iya, karena again seni itu sebenarnya sedihnya adalah seni Indonesia itu lebih diapresiasi di luar. Bisa dibilang banyak seniman-seniman kita yang sangat luar biasa famous nggak terkenal di sini padahal di luar itu sangat terkenal gitu loh. Jadi again it's always started dari luar gitu loh karena kebetulan karena kuliah di luar terus juga sempat residensi di luar dan sempat waktu itu bareng kerjasama sama galeri luar jadi akses untuk ketemu sama kolektor dunia itu lebih mudah gitu loh. Dan bisa dibilang sekarang juga banyak platform-platform katakanlah art fair seperti Art Jakarta, Art Moment di mana mereka pun membawa kolektor-kolektor internasional lebih diverse gitu loh. Dan again sekarang zaman sosial media di mana kita all terconnected banyak banget nih sekarang banyak kolektor yang bio jadi di mana langsung approach Instagram kita, profil kita dan disitulah kita there's no nationality boundaries gitu loh. Dan juga sempat again karena aku sering nih kayak pamer di luar terus residensi stay di katakanlah kemarin baru dari New York berkarya di sana tinggal di sana disitulah ketemu kolektor ada karya-karya yang dipamerkan jadilah disitulah membuat contact list networking itu menjadi lebih diverse dan luas gitu. Oke, ini berarti pertanyaan dari namaku Ayu sudah terjawab ya. Kalau mengenai menjual karya seperti apa? Cara sellingnya biasanya seperti apa? Nah, tadi sudah dijawab sering ikut-ikut pameran ya, Kak Noval ya? Iya. Dan sering info karya kalian. Yes, jadi kalau sekarang nih enak banget. Kalau dulu kan harus buat website ya. Harus kita tuh benar-benar niat banget harus buat www misalnya katakan novalabsyah.com bla 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 dan itu belum tentu juga ada orang yang mau nonton, mau lihat. It's only one platform di mana orang datang. Hai, welcome back. Oke, ini ada yang pertanyaan di komen nih, Kak Noval. Sebentar ya, aku coba cariin dulu. Ini dari Perlente. Tapi sebenarnya tadi ini banyak banget di atas. Ada yang nanya, Kak, please dong tips cara nemuin karakter atau style lukisan kita tuh seperti apa? Ini dia yang paling penting kunci dari sebenarnya kalau kita ingin menjadi pelukis atau misalnya artis yang
bisa dibilang highlighted, kita harus punya karakter atau bisa sesuatu yang membedakan gitu loh. Apakah itu konsepnya, apakah itu karakter dari lukisannya, karakter dari desainnya, dan lain-lain. Bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana? Pertanyaan adalah, kita tanya balik lagi, bagaimana si seniman-seniman sukses ini, mereka membuat karakter-karakter mereka gitu loh. Dengan apa? Dengan, again, practice makes perfect. Dengan riset, again. Zaman sekarang itu harus riset, dimana kayak katakanlah dulu aku suka banget namanya ada salah satu seniman, katakanlah seniman A, B, C, D. Nah, katakanlah mencoba untuk katakanlah mendalami style seniman ini, seniman B, seniman C, seniman D. Nah, dari situ mencoba untuk menarik semuanya, elemen-elemen yang penting, elemen-elemen yang kita sukai, menjadi sebuah formula karya gitu loh. Karena again, art is about, kata Picasso, kayak, no, still like artist gitu loh. Dimana membedakan adalah mengcopy dan steal. Dimana kita selalu inspired. There is nothing new about this whole art, whatever. It's always been done. Bagaimana untuk mencoba untuk memperfect, memoles gitu loh. Jadi bagaimana kita terus mencoba kayak terus keep updating gitu loh. Nah dari situlah aku mencoba untuk katakanlah aku terinspirasi dari salah satu seniman Indonesia itu Nyoman Mas Riyadi. Ada lagi karya Pablo Picasso. Dari situlah aku mencoba untuk mengambil Joe Michel, mungkin teman-teman tahu. Aku mencoba untuk mengambil elemen-elemen yang aku suka. Aku mencoba untuk membuat what is me. Kayak apa yang it's me, that represent me from their element. Jadi gitu. Oke, wow, ini ada pertanyaan menarik nih dari Andri Rat. What's your biggest fear as an artist, Kanaval? Wah, what is my biggest fear? It's when I am feel comfortable, when I'm feel kayak. Actually, I'm quite scared right now because you know my ideas, I'm doing okay. I'm doing great. That's one of the greatest fear. When you feel you are doing okay, because comfort kills you. That's why kemarin aku mencoba untuk memprogres karyaku di mana biasanya hahaha, sekarang lagi mencoba untuk mengurangi hahaha-nya gitu loh. Karena again kalau kita stuck in the circle of comfort, kita nggak kemana-mana gitu loh. As a challenge, as an artist, you have to challenge yourself. Dimana makanya aku mencoba untuk katakanlah si karya-karyanya dia itu ada gear, dia bisa bunyi. Wow, mix media berarti ya, Kanaval. Wow. Gitu. Ini kepikiran dari mana bisa bikin begini? Actually, I like again what I told you. Kayak I like video games, I like technology, I like something that it's a different gitu loh. Kenapa? Karena art tuh, lukisan tuh benar-benar very old, very historical, as old as human civilization, but it's advanced as a human technology gitu loh. Jadi makanya kenapa nggak lukisan yang bisa dibilang yang bergerak, yang bisa ngomong, yang bisa bla 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 bla. Again, it's about challenging yourself gitu loh. That's the problem. That's how you transform and how you have. Jadi itu sebenarnya my biggest fear. It's when I feel so comfortable. Comfortable. Wow. Jadi Kanaval selalu challenge yourself untuk keluar dari comfort zone. Ya. Oke, ada yang tanya tadi itu Terminator bukan sih Kak? Dari Dwi Fadia. Terminator. True, itu Terminator. Oke, wow, benar. 100 buat Dwi Fadia. Oke. Wow, oke. Kanaval, ini nggak terasa kita ngobrol udah 1 jam. Tadi alarmku udah bunyi. Nah, mungkin ini, aku ada beberapa pertanyaan. Jadi, dari Kanaval sendiri ada nggak quote atau wejangan nih yang bisa di-share ke teman-teman, ke geng kreatif yang lagi lihat sekarang ini? Moto hidup dari Kanaval sendiri tuh gimana? Yang bisa dikasih ke teman-teman? Iya. The thing is, mungkin aku bagi ya, ada moto untuk di seni, moto untuk hidup. Moto seni adalah art, it represents something that doesn't exist in a real life. So which is the art, it has no boundaries. Create something that it's
will never be exist in the real life. That's why all the great filmmaker Steven Spielberg membuat karya-karya yang benar-benar luar biasa imajinatif karena nggak bakal ada di dunia nyata gitu loh. That's why di art kita benar-benar membuat satu karya yang benar-benar nggak pernah ada di dunia nyata. Jadi from my perspective, jangan katakanlah gambar Gucci, ini ada katakanlah gambar sepatu juga gitu loh. Kita buat sesuatu yang di luar dari real life-nya gitu loh. That's in art. Terus kalau misalnya di hidup mungkin bisa dibilang ini very kind of like odd kali ya. Bisa dibilang never give up. I think it's kayak you have to push yourself. The thing is never give up of your dreams and never let go. In any zaman sekarang, in any profession you can make it gitu. And success belongs to everyone, but not everyone want to pick up. Jadi nggak semua orang berhak untuk mendapatkan sukses, tapi nggak semua orang pengen jemputin suksesnya, which is kayak a lot of hard work, a lot of long journey, dan dimana harus gigih. Nah itu dia, that's the things that I want to share with you. Wow, oke. Nah ini ada yang menarik di komen tadi dari Fadila Zaria. Kak Noval, bagaimana sih perkembangan seni di Indonesia ke depannya? Wah ini kita udah see the future. Ini menarik karena ngomongin tentang seni rupa Indonesia is very promising, berkembang. Dimana sekarang banyak banget nih kalau ngomongin dari sisi collectors, base, blah blah blah, a lot of Indonesian collectors support Indonesian artists. So dan orang kolektor Indonesia itu benar-benar supportive banget sama Indonesian artists. Kedua adalah and then now people kayak benar-benar aware about art karena because of Instagram, because YouTube, blah blah blah, we are get used to it with art. Jadi dimana kita emang kita telat, tapi kita baru mulai, which is peluangnya masih banyak gitu loh. Bisa dibilang kita banyak banget sekarang peluang-peluang. Karena hal ini ada yang menarik. Ini tadi seputar tools ya. Jadi dari artdrop_, apakah seorang seniman harus memiliki tools yang lengkap atau tools yang berkualitas? Wah, ini juga menarik nih. Nah, ini menarik. Untuk mulai sih nggak perlu ya. Namanya beginning, you just do whatever you have. Ada temanku juga yang baru mulai, dia mulai dengan apa aja yang ada itu. Ada dengan dari kanvasnya itu nggak hanya harus kanvas, tapi katakanlah bisa dari kardus, bisa dari kertas, bisa apapun itu. Yang harus tools yang kita harus miliki adalah kemauan. Itu dia, kemauan untuk kita berkarya. Itu yang harus kita miliki. Kalau misalnya katakanlah material, you can use anything. You can just buy a normal paint and then draw. You can use pencil, you can use a pen, whatever gitu loh. Itu sih sebenarnya tools yang harus kita miliki adalah kemauan. Nah, itu loh. Wow, oke. Nah, paling mau aku tanya, tadi kalau ada seniman yang diidolakan atau kayak ini adalah seniman yang I want to be him or her someday gitu, siapa sih? Okay, I want to be. Okay, the thing is, first I will not be this person. Aku bisa dibilang adore this person, tapi the thing is, I will never be this person. Katakanlah aku pengen banget jadi katakanlah Jean-Michel Basquiat atau katakanlah Kaus. Tapi the thing is, Noval Absyar nggak akan pernah bisa menjadi Kaus atau Jean-Michel Basquiat. Noval Absyar akan menjadi Noval Absyar. Mungkin bisa sama atau lebih dari mereka. Gitu. Jadi, tapi aku selalu mempush diri aku bukan akan menjadi mereka, tapi aku akan lebih dari mereka. So, again, dream bigger and bigger. Itu have confidence, gitu sih. Iya, wow, oke, mantap. Oke, ini kalau ini sekarang mungkin pesan-pesan penutup ya Kak Noval. Jadi aku mau minta pesan-pesan dari Kak Noval buat teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Mungkin ada yang pengen jadi seniman seperti Kak Noval. Boleh saran-sarannya untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk jadi teman-teman seniman. Pertama adalah jangan takut karena kalian akan mengalami banyak disappointments. Bisa dibilang diremehkan yang pasti.
financial problems, that's for sure. Kedua adalah bisa dibilang mental issue karena being artist is so hard. Tapi don't afraid about it. Once tekad kita kuat untuk ingin meraih kesuksesan, and then it can be easy gitu loh. Karena the thing is kalau misalnya kita udah mencintai, itu bukan kayak kerja tapi kayak main gitu loh. Jadi kayak biasa aja gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak I feel like you just play. I never feel tired. Of course I'm tired, but I never feel disappointed of what I'm doing gitu loh. Karena I love my job gitu loh. This is what I choose. This is what I love. That's why I'll do whatever it takes to do whatever I want in this field gitu. Never give up. Wow. Okay. Wow, thank you so much Kak Noval untuk sesinya malam ini. Thank you sudah join bersama Creative ID. Aku mau sapa dulu nih. Iya. Halo Rianti. Disapa dulu. Halo Karyanti. Halo Rianti. Halo Yuka Minarwati. Itu just my mom. Ada my mom there. Oh, halo Tante. Halo, ada Saulia. Halo. Oke, disapa-sapa dulu teman-temannya. Halo Natasha, halo Amel. Terima kasih semua udah nonton. Wah, ramai ya teman-temannya Kak Noval pada join semua. Wey, oke Kak Noval, thank you so much udah join sama Creative ID, sudah menginspirasi di sesi IG Live ini. Buat teman-teman, seperti topik kita hari ini, nggak perlu takut jadi seniman ya Kak Noval ya? Yes, never, nggak usah takut, don't be afraid. Oke, Kak Noval, ini ya, thank you so much. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi bersama di Creative ID. Kak Noval ini ya, sehat-sehat di rumah, stay safe, stay healthy. Sehat-sehat juga ya. Bye-bye. Bye.